Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani SPD, guru SMA Negeri 4 Muaro Jambi. Pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Adapun karakteristiknya ada 3, yaitu yang pertama konten, yang kedua karakteristik proses, yang ketiga karakteristik produk. Untuk pembelajaran praktik baik saya menggunakan karakteristik proses, di mana nanti proses pembelajarannya bervariasi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Wah, semangat ya. Semangat hari ini ya. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini ya? Alhamdulillah semuanya bisa hadir pada hari ini untuk siap belajar materi fisika. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu minta ketua kelas coba pimpin dulu doanya. Selesai. Oke, sebelum kita masuk materi kita hari ini, di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah mengalami atau pernah melakukan pengukuran? Pernah? Pernah mengalami pengukuran. Ayo, pengukuran apa yang kalian lakukan? Kalian tahu? Ayo Zena. Pengukuran tinggi badan. Oh, pengukuran tinggi badan. Yang lainnya? Saya Bu. Oke, ya apa Zara? Panjang buku. Mengukur panjang buku. Yang lain ada lagi? Saya Bu. Ya. Mengukur panjang meja. Ya, mengukur panjang meja. Itu adalah contoh pengukuran, salah satu sebagian dari contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi kita hari ini mengenai pengukuran dan penggunaan alat ukur sesuai dengan objek yang akan kita ukur. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti dapat menentukan alat ukur sesuai dengan objek yang diukur, kemudian bagian-bagian dari jangka sorong, kemudian bisa menggunakan jangka sorong di dalam pengukuran. Di dalam pembelajaran nanti ada penilaian prosesnya, kemudian ada penilaian sikap keaktifan kalian di dalam kelompok, kemudian ada penilaian psikomotor keaktifan di dalam kelompok kalian bagaimana nantinya. Oke, jadi itu ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nih, ini ya. Ini mengukur bukan berat ya, Nak. Massa. Mengukur massa. Ini kegiatannya mengukur massa badan. Menimbang menggunakan alat ukur timbangan. Biasa di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan timbangan. Kalau di dalam fisika nama dari timbangan itu adalah neraca. Berikutnya ini. Masih perhatian kan? Ini di kegiatan di pasar. Mengukur massa cabai juga menggunakan neraca. Kemudian mengukur tuh alat ukurnya adalah jam. Kemudian ini apa ini? Bensin. Ya, mengukur apa? Volume bensin atau volume bensin yang akan dikeluarkan. Jadi itu adalah sekian dari contoh pengukuran. Jadi Ibu sudah bagikan ke kelompoknya masing-masing. Kamu bisa kerjakan LKPD-nya. Sudah Ibu bagi berdasarkan. Nanti ada kelompok yang melakukan praktikum, ada kelompok yang mencari di internet, ada yang nanti yang mencari di perpustakaan. Oh, ini bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang luar, skala pengunci, skala nonius, skala utama, pengubah, skala nonius, rahang dalam, juga ekor.
Terus kalau sekrup pengunci dan jangka sorongnya gunanya untuk apa? Sekrup pengunci itu untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran. Jadi pas pengukuran itu biar bendanya tuh nggak bergeser, jadi pengukurannya pas. Nah, tadi kan kita udah ke perpus nih, nyari dari beberapa referensi dan buku. Terus tuh kita akhirnya dapat kalau jangka sorong itu adalah salah satu alat ukur yang bisa mengukur diameter dalam dan diameter luar, ya kan? Masih ada satu lagi, apa mengukur kedalaman. Jadi ini ternyata rahang dalam dan ini rahang luar. Rahang dalam itu berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda, dan rahang luar ini untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Terus ini sekrup pengunci kan? Iya, Pengunci. Iya. Ini sekrup pengunci fungsinya untuk mengunci benda-benda supaya tidak geser saat diukur. Ya, ada skala utama dan skala nonius. Dari skala utama ada Skala utama dalam inci. sama sentimeter. Nah, kalau ini fungsinya apa? Itu Untuk mengukur kedalaman. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Oh, jadi jangka sorong ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama ini ada rahang luar. Rahang luar itu terdiri dari dua, yaitu ada rahang geser sama rahang tetap. Ya, anak-anak, kalian sudah mengumpulkan data, sudah menganalisis, tadi sudah ada yang ke perpustakaan, sudah ada melihat jangka sorongnya langsung, sudah lihat tadi di laptop, dan juga di dalam HP-nya masing-masing. Sekarang waktunya kita konfirmasi, kita presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ibu minta coba mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, tadi kami sudah berdiskusi tentang jangka sorong dan kami dapat menyimpulkan bahwa jangka sorong adalah alat ukur yang mengukur diameter luar, diameter dalam, dan mengukur kedalaman suatu benda. Nah, di jangka sorong ini dapat disimpulkan bahwa bagian-bagiannya ada rahang luar, rahang dalam, pengukur kedalaman, skala utama. Skala utama itu dibagi dua, satuannya yaitu sentimeter dan inci. Nah, skala nonius juga dibagi dua, yaitu milimeter dan inci. Dan yang terakhir adalah sekrup pengunci. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya, semua kelompok sudah presentasi ke depan. Sekarang mari kita mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi fungsi dari jangka sorong tadi adalah untuk mengukur luar, Diameter dalam dan kedalaman suatu benda. Nah, kemudian bagian-bagiannya tadi ada rahang luar, rahang dalam, skala nonius. Nah, sekarang Ibu tanya, skala utama tadi ada satuannya dalam apa? Dalam? Iya, sentimeter dan inci. Kalau skala nonius? Dalam? Oke, jadi hasil pengukurannya nih sudah dituliskan teman kalian tadi. Skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 cm. 0,01 ini adalah ketelitian jangka sorong. Oke, paham ya jadinya ya?
Nah, jadi kalian sudah mengerti bagian-bagian dari jangka sorong dan menggunakan jangka sorong nantinya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pembelajaran hari ini, Nak? Seru! Oh, alhamdulillah seru ya. Jangan lupa nanti materinya diulang di rumah. Ibu kasih tugasnya Ibu masukkan ke Google Classroom. Silakan dicek nanti tugasnya. Silakan diisi latihannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.